Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek, monggo kita bersama-sama berdoa di makam Ki Ageng Kalijarak atau Mbah Maling Aguno. Kita berharap berkah di bulan Ramadan ini memberikan ampunan kepada yang sumari di sini, dan kita juga akan mendapatkan berkah ampunan nantinya. Al-Fatihah. Son Mbah Maling Aguno. Al-Fatihah. Ya Allah, berikanlah ampunan. Ya Allah, ingkang sumari wonten ngriki ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa dan setanah air. Hari ini saya kembali melakukan perjalanan spiritual. Hari ini saya ditemani Mbah Tatok, pemerhati budaya dan sejarah. Kami ziarah ke makamnya Maling Aguno. Maling Aguno ini menurut cerita adalah seorang pejuang rakyat di Blitar, dan juga terkenal sebagai Robin Hood-nya Tanah Blitar. Nah, ini kita mau ngobrol dengan Mbah Tatok, pemerhati budaya dan sejarah, tentang profil tentang Maling Aguno. Oke, langsung saja. Maling Aguno ini, Mbah Tatok, ini cerita legenda yang berkembang di masyarakat Blitar itu seperti apa? Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, seperti yang sudah disampaikan jenengan tadi ya, memang sosok Mbah Maling Aguno ini atau Ki Ageng Kalijarak itu semenjak saya kecil, dulu tahun 80-an, ketika saya masih usia Madrasah Sanawiyah atau SMP, pernah datang ke sini dengan teman. Karena diceritakan waktu itu saya termotivasi betul, saya datang ke sini ingin seperti apa sih Mbah Maling Aguno itu, seorang yang sakti mandraguna membela rakyat kecil dengan cara-cara merampas harta Belanda, harta penjajah, entah itu penjajah Belanda atau waktu itu ketika waktu yang sebelumnya Cina, karena Blitar Tartarnya sudah datang dan menguasai sini, atau bahkan nama itu ketika 80-an itu sudah menggaung, dan saya bersama dua orang teman waktu itu ya, mohon maaf, bocah cilik-cilik kepingin sakti, ceritanya seperti itu. Itu kanugrahan. Ya, seperti itu, kejawen kanugrahan, mencari, bukan mencari guru, waktu itu mencari buku di alun-alun Blitar, saya baca dengan mengamalkan amalan ini enggak saya sebutkan. Dengan puasa sekian itu saya lakukan betul. Dengan cara-cara puasa waktu itu harus puasa, tidak boleh di rumah, tidak boleh ini, harus puasa di Tegalan. Itu saya lakukan dengan teman saya, itu serius. Alhamdulillah, wallahu a'lam ya, waktu itu saya nginep di situ. Kalau malam pamitnya ke orang tua, tidurnya di musola, tapi saya di belakang musola, di rumpunan pohon pisang, dan ada pohon kluwih, bahasanya di rumah saya itu pohon kluwih. Waktu itu ketika puasa sudah selesai, itu supaya dicobakan di pohon itu. Wallahu a'lam, pohon pisang di sekitarnya itu mati setelah 5 hari berikutnya. Pohon kluwih yang besar, diameternya lebih dari 1,5 meter itu
juga mati. Tapi entah karena puasa saya dengan teman saya itu atau memang hal lain saya tidak tahu. Kembali ke Mbah Maling Aguno. Waktu itu entah itu imajinasi atau apa, saya sempat memang tahu sosok beliau, memang benar-benar tahu. Tapi beliau walaupun toh dengan gelar Ki Ageng Kalijirak, namun dengan kesederhanaannya pakaiannya pakaian rakyat biasa. Ini pernah ketemu secara goib kan? Secara goib waktu puasa itu, yo aku ki lho Le, Mbah Maling Aguno, karepmu nyapo? Ketemu nang kene? Enggak, ketika saya sudah pulang. Jadi sowan sini, ziarah ke sini sebelum saya puasa. Setelah berpuasa beberapa hari itu, saya juga ke sini lagi. Waktu puasa, waktu lakon-lakon itu, saya merasa ketemu nyapo, karepmu dan lain sebagainya. Saya ditu lek iso kowe dadiya sing miguna, karana kowe bejato malinga sing Aguno. Loh, dengan itu apakah mungkin benar itu Mbah Maling Aguno? Yang seperti itu yang terjadi gambaran saya. Menurut tutur dari masyarakat sini dan lain sebagainya, memang waktu itu sangat menyedihkan. Mohon maaf, waktu itu masih 80-an akhir atau tahun saya kesini lagi. Itu yang rame kesini peziarah itu malah justru wong do golek nomor. Jadi waktu itu masih SD-SB sekitar tahun 90-an atau 80-an, 90-an. 90-an awal. 90-an, gitu. Sekitar tahun 90-an. Sebelum Google zaman semula. Semarak-maraknya namanya SDSB, Kasop dan lain sebagainya waktu itu. Ramai betul kalau malam. Dan saya kecil di sini malah sudah ditanggap roh opole, saya jawab nggak tahu, nggak roh, karena saya nggak mengenal yang namanya apa jenenge judi atau wong apa istilahnya nepi golek nomor, itu saya nggak tahu sama sekali. Rame dan sempat ada yang menyampaikan ke saya beberapa tokoh berandal atau maling handal ketika ada dikejar sama pihak yang berwajib, polisi itu ada yang bersembunyi di sini juga menyamarkan diri sebagai peziarah. Jadi boleh selamat ini. Iya, boleh selamat ini. Boleh intinya mungkin semoga aja nggak salah datangnya. Tetap memohon kepada Allah yang bertempat di sini, sebagaimana dia mengetahui bahwa Maling Aguno itu maling yang sakti, namun yang terselamatkan juga oleh Yang Maha Kuasa. Ya insya Allah memang menurut perasaan saya di sini bahwa beliau Mbah Ki Ageng Kalijirak ini memang benar-benar tokoh karakter yang perlu kita teladani sebagai generasi muda. Mungkin ketika masa-masa lalu ketokohan Maling Aguno dan lain sebagainya, gelar itu disandang mungkin dari julukan dari rakyat Maling Aguno, atau bahkan sebelumnya ada yang lebih kondang lagi, Brandalukojoyo. Menurut versi saya, Brandalukojoyo itu siapa? Benar memang Sunan Kalijogo sebelum menjadi Sunan. Beliau adalah putra daripada Bupati Tuban. Kenapa kok sampai dengan bisa merampok? Menurut logika saya yang hari ini, saya setitik akeh hari ini pernah mengikuti gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, lembaga sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Mungkin realnya merampoknya itu kepada kapitalis. Waktu itu mungkin Cina yang datang di pantai utara Tuban, yang menguasai perekonomian dan ditarik pajak oleh
Kanjeng Adipati itu tidak taat, tidak patuh terhadap aturan yang ada di Tuban, sehingga beliau itu melaksanakan programnya dengan cara memaksa merampas harta-harta yang seharusnya itu disetorkan pajak atau diberikan zakat. Dan ada kemungkinan juga di sini dulu juga ada seperti itu, makanya Malih Aguno juga bergerak dengan merampas harta-harta bangsawan tamak, terus kapitalis yang tidak pro dengan rakyat. Betul. Jadi mungkin ya seperti itu ya. Ya sangat mungkin kalau memang era perpecahan Mataram itu ada yang pro terhadap penjajah, itu pun sangat mungkin beliau ini sebagai orang yang punya cinta tanah air luar biasa terhadap bumi Mataram yang sebenarnya, dan tidak terima dengan kong kali kong dengan penjajah yang dilakukan oleh penguasa saat itu. Mungkin beliau juga melakukan sebuah gerakan yang itu wong awam penake ngomong rampok, berandal keju dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu juga diterjemahkan hari ini menurut saya itu bisa mempengaruhi pada kebijakan-kebijakan orang yang masih punya idealisme, orang yang masih punya cinta terhadap bumi Mataramnya. Jadi artinya APBD pro rakyat, APBN untuk kesejahteraan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Namun dikatakan oleh pihak penguasa adalah perampok. Itu menurut ngen saya itu seperti itu, yang namanya Malih Aguno. Dan mungkin sekarang era Malih Aguno di saat ini sebenarnya juga masih ada. Bentuknya seperti apa yang untuk Malih Aguno yang milenial itu? Malih Aguno sebelum milenial ya, artinya reformasi dulu. Reformasi. Contohnya yang dilakukan oleh teman-teman pergerakan di anti korupsi. Iya. Terus memberikan pressure terhadap pemerintah, mengadakan demonstrasi yang artinya mengingatkan bahwa kesenjangan yang terhadap masyarakat seperti itu. 98 jatuhnya Pak Harto. Terus ketika itu dilangsungkan dengan demonstrasi yang luar biasa setelah zamannya Pak SBY. Mungkin kebijakan yang dirasa ada timpang soknya atau ketimpangan sampai hari ini. Realnya di Blitar banyak. Realnya di Blitar Malih Aguno. Tapi saya harap lek wis dadi Malih Aguno ya aja nyopet tekane kancane. Artinya apa? Punya jiwa, punya idealisme. Berarti aktivis itu Malih. Aktivis pergerakan yang menyuarakan hati nurani rakyat. Berarti ini dulu aktivis zaman era kuno seperti ini ya mungkin. Saya rasa seperti itu, seperti yang saya rasakan ketika sedikit apa yang saya rasakan. Bukan saya bisa atau apa, tapi saya bisa merasakan betul. Aktivis dan aktivis tokoh pergerakan lah, kalau memang tokoh-tokoh pergerakan memang selalu seperti itu. Jadi Malih Aguno dulu adalah seorang aktivis yang bergerak di luar keraton. Mungkin seperti itu ya. Sebenarnya orang keraton yang tidak, sangat mungkin ya, orang keraton atau kesultanan atau kasunanan atau apapun itu yang tidak sepakat dengan kebijakan penguasa, karena untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Mungkin sangat-sangat seperti itu. Adapun beliau itu memang terah darah biru atau memang dari keluarga luar, tapi saya yakin tetap ada tetes yang madu dari para waliullah, itu wali-wali atau para kekasih, karena keikhlasan beliau. Kontroversi yang di Blitar, dan saya yakin, keyakinan saya beliau bukan asli wong Blitar.
masih banyak orang yang kelahiran bukan Blitar tapi perjuangan, nilai-nilai perjuangannya ya di Blitar. Mungkin itu Mas. Oke. Terima kasih Mbak Tato. Nanti kapan disambung lagi teman-teman. Demikian perbincangan kita yang sangat menarik dengan Mbak Tato. Ikuti terus perjalanan kita. Nanti kita insya Allah akan mengulas lagi sejarah tokoh yang lain di tanah Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.